dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai aplikasi Moho. Apa sih aplikasi Moho ini? Aplikasi Moho ini biasanya digunakan untuk membuat animasi. Nah, pertama kali saat kita membuka aplikasi ini, Moho akan memberikan contoh animasi yang dapat kita buat menggunakan aplikasi ini. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Wah, menarik kan animasinya? Nah, untuk membuat animasi seperti itu, tentunya kita perlu mengenal dulu aplikasi ini, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana alat-alatnya yang akan kita gunakan untuk membuat animasi seperti yang ada di contoh. Selain mengenal, kita juga perlu jam terbang dan perlu sering latihan untuk menggunakan aplikasi ini supaya bisa menciptakan animasi yang baik. Oke, langsung saja kita ke new project dengan tekan Ctrl+N. Kita close dulu animasi contoh yang tadi. Nah, di new project ini kita akan bisa lihat workspace kita. Garis biru itu merupakan garis kamera. Jadi, yang ada di dalam garis biru itu yang akan ditampilkan ketika project itu kita ekspor menjadi sebuah video. Selanjutnya ada tools untuk menggambar. Nanti kita akan jelaskan tools-toolsnya bagaimana cara menggunakannya. Yang fill tool ini nanti kita akan gunakan yang paint bucket untuk mewarnai. Nanti kita contohkan. Selanjutnya ada kamera yang digunakan untuk mengatur kamera. Yang workspace itu untuk mengatur workspace kita. Ketika kita ingin menggambar di aplikasi Moho, kita harus posisikan timeline kita di frame ke-0. Di sini frame 0. Misalkan kalau kegeser, kita bisa ubah posisinya ke frame 0 dengan mengklik angka 0-nya. Atau di sini kita ubah jadi 0 lalu tekan enter. Atau kita bisa klik rewind. Dia akan langsung ke posisi 0. Setelah timeline di frame ke-0, kita aktifkan dulu layer yang kita ingin di mana objek itu berada. Misalkan kita berada di layer 1, lalu kita gambar sebuah segi 4. Kita beri warna merah dulu. Lalu kita buat layer baru dengan cara klik new layer, pilih vektor. Kita buat sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita ingin menggambar suatu objek, kita aktifkan dulu layer di mana kita ingin objek tersebut berada. Dan ketika kita ingin memanipulasi objek yang sudah kita gambar, kita perlu mengaktifkan dulu layer di mana objek itu berada. Misalkan seperti ini. Kita sedang berada di layer 2, tapi kita ingin menyeleksi objek yang segi 4 yang berada di layer 1, itu tidak akan bisa karena beda posisi layernya. Jadi kita harus aktifkan dulu layer 1, baru kita bisa mengubah atau memanipulasi objek yang ada di layer 1. Begitupun sebaliknya, ketika kita berada di layer 1, kita tidak akan bisa memanipulasi objek yang berada di layer 2. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah objek bersama-sama. Kita gambar semangka saja yang mudah. Pertama-tama, kita menggambar dulu sebuah lingkaran. Bisa berbentuk agak lonjong, agak oval, boleh. Lalu kita beri warna hijau tua. Outline-nya kita hilangin. Jadi opacity-nya kita hilangin, lalu ketebalannya paling tipis. Kita bisa kasih efek. Kita bisa kasih efek shaded. Seperti ini efek shaded. Nah, ini bisa diputar. Mau dari mana shadingnya? Kalau kita preview, objek ini akan memiliki efeknya itu.
Selanjutnya, semangka kan biasanya ada garis yang warna hijau lebih muda itu. Kita bisa buat menggunakan add point tool. Nah, add point tool ini bisa disambung ini. Menggunakan add point caranya itu ya, ditahan, jadi di drag seperti itu. Lalu kita kasih warna hijau yang lebih muda. Oke, settingnya kita hilangin aja. Nah, kalau kita gunakan add point tool, kalau kita menggunakan add point tool lalu kita kasih warna, dia akan memberikan objek baru yang sudah berwarna, tapi objek yang di belakangnya itu masih ada. Jadi di sini objeknya bertumpuk-tumpuk. Kita hapus saja karena kita sudah ada objek yang kita inginkan. Kita atur posisinya. Oke. Kita bisa besarkan gambar ini supaya pas. Karena gambar ini berbasis vektor, jadi gambar ini tidak akan pecah mau kita gedein segede apapun. Nah, kita bisa pilih ini untuk membuat lengkungan. Kita atur lagi posisinya. Kita copy objek ini. Nah, ini bisa kita flip secara vertikal maupun flip secara horizontal supaya kita tidak perlu menggambar lagi. Atur lagi posisinya. Oke, misalkan kita preview. Nah, ini hasilnya. Kira-kira seperti itu semangka yang kita buat. Tapi ketika kita ingin mengatur yang garis hijau yang lebih muda ini, kita kesulitan untuk menseleksinya karena terletak pada layer yang sama. Maka dari itu akan lebih mudah ketika kita menaruhnya atau menempatkannya pada layer yang lain. Kita pindahkan dulu. Ketika kita menseleksi, harus menseleksi semua poinnya, semua titiknya. Karena kalau tidak, objeknya akan rusak. Kita kasih nama ini yang atas. Kita paste. Oke, yang bawah kita seleksi. Jangan sampai ada titik yang terlewat. Nah, kita paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dalam memanipulasi objeknya akan lebih mudah. Misalkan kalau kita di layer 1, kita seleksi, yang kepilih cuma layer 1. Kalau yang kita ada di layer bawah, kita seleksi. Walaupun kita seleksi semuanya, yang kepilih tetap yang ada di layar bawah. Seperti itu. Nah, kalau seleksi lebih mudah, kita memposisikannya juga akan lebih mudah. Sebenarnya ada cara yang bisa lebih rapi dalam menggambar semangka ini. Kita gunakan masking. Pertama, kita simpan dulu objek ini, kita jadikan satu grup. Ketika kita menggunakan masking, hasilnya akan lebih rapi dan lebih pas sebenarnya. Lalu kita duplikat dulu layernya supaya tahu nanti perbedaannya.
Ini semangka 2. Oke. Semangka 2 ini kita lihat, bisa dilihat tidak rapi, itu kelebihan seperti itu. Ini nggak pas. Kita bisa menggesernya sedikit. Kita bisa besarin aja, nggak apa-apa. Terlewat nggak apa-apa. Oke. Lalu kita aktifkan maskingnya. Yang ini masking hide all. Oke. Nah ini dia akan rapi. Nah, dimana sih objek itu tidak terpotong, tidak hilang, tapi dia cuma tidak terlihat karena melewati masknya. Jadi di luar area yang layer 1 itu tidak akan ditampilkan atau di hide seperti itu. Itu adalah cara yang menjadikan hasil objek kita lebih rapi. Mungkin sampai sini dulu untuk menggambar bersama pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa.